Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Rahmanita dengan NPM 2175340 dari kelas Manajemen Informatika 4D. Di video kali ini saya akan mengerjakan perangkat kantor, salah satunya itu adalah Excel, di mana ini adalah program dari LSP Politeknik Negeri Lampung ya. Oke, langsung saja terdapat soal ya. Untuk soal ada laporan keuntungan untuk mingguan dari Toko Ilmu Sosial Jakarta. Di sini terdapat kode, nama barang, harga pokok, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencari eh, eh, yang kosong ini, nama barang, harga pokok, total, diskon, bonus, mencari total, seluruh nilai, terbesar, terendah, rata-rata, dan jumlah data. Dan di sini ada clue-nya. Kode barang, nama barang, kode merek, dan merek. Oke, langsung saja. Oke, untuk harga 1 US dollarnya itu eh, ada 10.000 ya. Nah, di sini saya sudah sedikit mengerjakan ya. Dan di sini kita mengerjakannya itu tidak secara manual, ada ininya, rumusnya. Ya, di sini saya sudah sedikit ya mengerjakan beberapa ya, satu baris ini ya, satu baris. Nah, di sini nih terdapat rumus-rumus yang eh, simpan ya. Oke, kita langsung saja. Di nama barang itu kita memakai rumus apa? Nah, di sini saya sudah sedikit mengerjakan ya. Di sini ada rumus koncatenate, di mana koncatenate itu berguna untuk menggabungkan beberapa nilai atau menggabungkan teks ya. Nah, di sini ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa sih bedanya VLOOKUP dan VLOOKUP itu adalah fungsi yang dimana kita akan mencari nilai dalam tabel ini yang dalam bentuk eh, dalam bentuk kolom. Untuk VLOOKUP itu kolom dan untuk HLOOKUP itu baris ya. Untuk HLOOKUP itu baris, baik secara vertikal maupun horizontal. Oke ya, dapat mengerti ya. Concatenable untuk menggabungkan nilai, terus VLOOKUP itu untuk kolom, dan VLOOKUP itu untuk baris. Oke, nah di sini saya akan mengambil left sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada SL. Oke, kita ke soalnya saja, di mana soalnya itu keterangan prosesnya itu ada nama barang. Kita akan mencari nama barang di mana kita diambil dua karakter pertama, yaitu SL ya. Ini left sebelah karakter pertama itu left kiri ya. Berdasarkan tabel dari kode barang. Nah, ini ya. Nah, jadi sebelah kiri, kemudian dia itu kode SL itu ada di baris keberapa? Ada di B7. B7 itu yang ini, kolom di baris ke-7. Dua ini fungsinya itu untuk eh, berapa jumlah teks atau kode yang diperlukan. Selanjutnya kita pisahkan. Ini adalah B23 dan C28. B23 dan C28. 23 sampai 28. Jadi satu full ini ada nama kode barang dan nama barang. Nah, kenapa di full? Nah, dia memakai tanda dolar agar eh, clue-nya atau kode barang, nama barang semua ini dapat eh, terpilih gitu kan, dapat dimasukkan dalam rumus. Kemudian false. Nah, kemudian kita VLOOKUP ke VLOOKUP.
VLOOKUP itu tadi apa? Baris, baris. Nah, ini kan tadi kan VLOOKUP itu untuk kolom ya, kolom B, kolom C. Nah, sekarang kita ke VLOOKUP. VLOOKUP eh VLOOKUP E kolom E baris ke 23 sampai ke 24 sama. Untuk memblok ini kita memakai dolar. Oke, kita enter. Maka hasil dari kode SL 1111 11 itu setrika nasional. Nah, untuk mengisi bawahnya kayak mana, seperti apa gitu. Nah, untuk cara simpelnya atau cara mudahnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke, nah sudah terpilih. Ada bedanya nggak antara baris gitu? Ada, berada di baris ini nih. Karena di nomor 1 ini ada di baris ke B7, B7 yang ini. Nah, untuk yang keduanya ini ada di B8 seperti itu. Oke, kita ke harga pokok. Harga pokok kita akan memakai value. Value itu adalah suatu fungsi di mana fungsi atau rumus yang digunakan untuk mengubah nilai teks menjadi angka. Value itu untuk teks menjadi angka, kemudian mit itu untuk apa? Mit itu untuk mengambil teks dari sel ini ya, beberapa teks kan. Nah, di sini value tadi itu untuk teks menjadi angka, value. Kemudian untuk mit itu mengambil beberapa teks. Oke, B7. Kita nyari ke B7. Itu ada kode SL1111. Nah, dipisahkan titik koma 4. 4 itu dari mana? 4 itu dari sini. Yang diambil 4 baris. Baris keempat. Ini. Oke. Kemudian berapa angka yang diambil? 2. Ini 2. Tuh. Kemudian kita mengambil yang 10.000. Karena pada dasarnya itu untuk harga pokok itu adalah harga awal dari harga utama dari kode ini, dari barang ini gitu kan. Nih, agar bisa diblok semua. Karena satu dolarnya itu ada di baris kelima ya, baris kelima. Nih, oke kita langsung enter saja. Oke, saya harap dapat dimengerti ya, value untuk apa, mid itu untuk apa, kemudian uh, kolom keberapa, baris keberapa gitu kan. Caranya juga sama, kita tarik ke bawah. Dan ini ada hasil uh, harga pokoknya. Kan sama 15, tinggal ditambahin 0,4, 10.000, jadi 150.000 gitu kan. Jadi kita tidak usah mengetikkan manual, walaupun kita sudah tahu ini, gitu kan. Untuk yang terjual ini memang sudah dari soalnya ada 7, 6, 4, 5, 3, 2, 4, 1, 7, 5. Oke, kita ke total. Total itu didapat dari D7 itu seluruh harga pokok digabung dengan D6. Nah, kita coba lihat ke soalnya, di mana total itu
harga pokok ditambah 25% dari harga pokok dikali yang terjual. Dikali yang terjual. Nah, yang pertama ini adalah harga pokok D1 sampai D16. Nah, kemudian tadi 25% dari harga pokok ditambah 0,25 dikali harga eh, dikali harga pokok. Nah, ini D7 sampai D16. Oke. Kemudian dikali dengan yang terjual. Yang terjual itu ini. Jadi kita dari E7 sampai E16 gitu. Kita enter ya. Oke, ini sudah saya ke bawah ya. Ini hasilnya. Wah. Oke, sekarang ke diskon. Diskon itu kita memakai if. Di mana if itu adalah jika. Dan di soal ini diskon itu jika total lebih dari sama dengan 1 juta, maka 25% dari total. Dan seterusnya sampai total kurang dari 200.000 maka 0% dari total. Oke. If itu jika eh, F7 total itu lebih dari sama dengan 1 juta. Maka 25% dari total 25% 0,25 kali F7. Oke. Nah, ini adalah soal kedua. Jika total lebih dari sama dengan 800.000, maka 2% 0,2 dikali harga total. Oke, lanjut. Sampai seterusnya. Jadi, if, kemudian dipisahkan lagi, if, ini tanda ini untuk memisahkan dan menambah ya. Enter. Oke. Saya harap bisa dimengerti ya. Kenapa pokoknya setiap ini itu beda soal. Nah, tapi itu termasuk di dalam jikanya yang sama. Ini soal 1, yang ini soal 2, yang ini soal 3. Tuh kan? Oke. Kita tarik ke bawah saja biar tidak usah berlama-lama lagi. Kemudian kita ke bonus. Bonus juga sama, terdapat soal jika total lebih dari sama dengan 2 juta dan diskon eh, lebih dari 1 juta, maka akan mendapatkan tas keren. Oke, kita akan membaca soal lewat sini ya. Jika N itu digunakan untuk menggabungkan ya, menggabungkan dari semua setiap soal itu ya. Nah, soal pertama, jika total lebih dari sama dengan 2 juta dan diskon, yang diskon ini di gate 7 ya, lebih dari sama dengan 1 juta, maka akan mendapatkan tas keren. Nah, soal kedua, jika ditambah lagi, N itu untuk menambahkan total dan diskon. Nah, F7 total lebih dari sama dengan 1 juta dan diskon lebih dari sama dengan 500, maka akan mendapatkan payung. Lagi, if jika digabung total eh, kurang dari 1 juta dan diskon kurang dari 100.000. Ini 100.000 bukan 100.000. Oh, salah. Oke, di soal ini 100.000 ya, bukan 1 juta, maka akan mendapatkan gelas. Jika tidak keduanya, itu tidak akan mendapat, kita ganti aja, kita tidak akan mendapat bonus. Bonus. Ya, kita tidak akan mendapat bonus. Oke.
No bonus. Kita tarik saja ke bawah. Oke, kita akan sesuaikan lagi soalnya. Di sini, jika total lebih dari sama dengan 2 juta, maka dan diskon lebih dari 1 juta, lebih dari sama dengan 1 juta, maka akan mendapatkan tas keren. Oke, di sini totalnya itu 962.500 itu kurang dari 1 juta. Dan diskon itu 192.500 itu lebih dari 100.000. Jadi yang seharusnya itu kan di sini memang terdapat hanya tiga soal saja ya yang tadi itu. Dan lebih spesifiknya lagi soal pertama itu lebih dari, soal kedua lebih dari sama dengan, dan soal yang ketiga itu kurang dari. Mana ya kan? Lebih dari 500, kemudian kurang dari 1 juta, dan kurang dari 1, kan? Nah, dan di sini totalnya itu memang kurang dari 1 juta. Dan diskonnya lebih dari 100.000. Dan jika tidak ada dari salah satu tiga soal ini, maka dia tidak akan mendapatkan bonus. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, mungkin caranya juga sama seperti itu. Saya harap bisa dimengerti ya tentang if dan and gitu ya. Soalnya sudah benar ini. Lebih dari 2 juta, lebih dari sama dengan 1 juta, lebih dari sama dengan 1 juta, lebih dari 500.000. Oke, untuk total seluruh nilai itu hmm, kita akan menggunakan rumus, kita langsung ketik sum. Ini untuk rumus total ya, kita akan blok dari bawah ini, langsung enter. Oke, ini adalah hasil dari seluruh total nilai ya. Nah, untuk yang terbesar kita memakai max. Max. Nah, kita akan cari dari yang terbesar dari total ini. Nah, yang terbesar adalah 7.875.000. Nah, untuk yang terendah kita akan menggunakan min. Kita blok lagi. Oke, ini yang terendah adalah 137.500. Nah, untuk rata-rata kita akan memakai rumus aduh, average. Kita blok lagi. Jadi rata-rata dari total seluruh nilai adalah 2.753.750. Dan untuk jumlah data, itu kita akan memakai count untuk menjumlahkan semua data. Nah, ini adalah seluruh jumlah data. Oh, salah. Oke, salah.
tekan total. Nah, jumlah datanya adalah 10. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan membuat suatu grafik dari data ini. Kan kita ke insert, kita akan pilih mana yang akan kita jadikan grafik ya, ke blok. Misal di sini saya akan membuat grafik tentang total seluruh nilai ya. Di sini saya akan memakai ini ya. Oke, nah di sini kita tinggal, aduh, malah kehapus. Wah, malah hilang. Ya, kita ke sini ya. Kita buat insert. Sebenarnya bahas ini sih, sebenarnya terserah saja atau sesuai yang diinginkan saja membuat grafik ya, sesuai kebutuhan. Misal di sini saya akan membuat yang ini saja, yang lebih simpel. Oke, kita geser saja ya untuk ini. Nah, kita beri nama ini aja, ilmu sosial. Aduh, ini adalah grafik dari total ya. Total dari barang pertama itu totalnya adalah eh, kurang lebih 1 juta ya. Ini udah, oh ya, ini 900. Seperti itu ya cara membaca grafiknya ya. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Excel. Nah, saya harap yang tadi saya jelaskan mengenai rumus-rumus dari konkatenate di nama barang itu ada VLOOKUP, VLOOKUP, kemudian untuk harga barang kita menggunakan value dan mid. Di total itu menggunakan ini sih, lebih simpelnya adalah seluruh harga pokok dan terjual. Yang tadi itu yang 25% itu kan. Sesuai dengan soal. Dan diskon itu kita menggunakan if, jika. Dan bonus juga tidak jauh beda dengan diskon menggunakan if itu jika. Untuk total seluruh nilai kita menggunakan sum. Nilai terbesar kita menggunakan max. Nilai terendah itu kita menggunakan min. Rata-rata kita memakai average, kemudian jumlah data itu kita memakai count. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.